Eh, jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai kajian normatif dalam membahas Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Membahas apa saja pasal dan ayat yang berubah atau yang ditambah dari Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen. Berdasarkan yang saya dapat itu perubahan amandemen 1. Perubahan atau amandemen UUD 45 pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 99 dalam sidang umum MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pasal-pasalnya itu ada pasal 5 itu ada pada undang-undang yang sebelumnya, sebelum amandemen itu berbunyi ayat 1, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pada amandemen pertama itu diubah menjadi Presiden mengajukan rancangan UU kepada DPR. Pasal 7 yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Dalam amandemen pertama ini diubah menjadi Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 tahun, 1 kali masa jabatan. Dalam pasal 9 itu pada ayat 1 diubah pada sumpah dan janjinya. Pada pasal 13 itu mengenai duta dan konsul, sebelumnya cuman disebut Presiden mengangkat duta dan konsul, Presiden menerima duta negara lain. Sedangkan dalam amandemen yang pertama ini, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, serta memperhatikan dan dalam menerima penempatan, duta negara lain juga memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 itu Presiden memperigasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA dan juga memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pasal 15 itu berubah menjadi Presiden memberi tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU. Pasal 17 itu mengenai menteri. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 20 mengatur tentang DPR dan pengesahan oleh Presiden. Pasal 21 juga mengatur tentang perubahan tentang anggota DPR. Selanjutnya itu amandemen yang kedua. Amandemen yang kedua itu bentar. Bukannya cuman yang ini doang ya, pasca reformasi doang. Terus kita satu. Selanjutnya itu pada amandemen yang kedua perubahan Undang-Undang 45 kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan ini tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan serta tambahan perubahan 6 bab. Terdapat 8 perubahan penting, yaitu otonomi daerah, pengakuan serta penghormatan terhadap satu pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Yang ketiga itu penegasan fungsi dan hak DPR. Selanjutnya itu ada penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara. Yang kelima itu ada perluasan jaminan konstitusional hak HAM, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri, pengaturan bendera, bahasa dan lambang negara yang berubah dari sebelumnya, dan lagu kebangsaan. Dalam amandemen yang ketiga itu perubahan undang-undang ketiga berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 November dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 10 perubahan mendasar dalam amandemen ini. Amandemen yang ketiga ini yaitu penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. Yang kedua itu perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan DPD, pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan BPK, perubahan kewenangan dan proses pemilihan hakim agung, pembentukan MK,
dan ada pembentukan KY. Dan terakhir itu perubahan amandemen keempat itu perubahan ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab dalam amandemen ini. Dalam amandemen ini ada beberapa hal-hal yang termuat dari dalam amandemen ini, yaitu dalam rangka mempertegas sistem pemerintahan presidensil, maka dimuat dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini itu dalam pasal 6A ayat 1. Terus dalam hal pengaturan HAM itu ada penambahan pasal 28 UUD, yaitu salah satunya yaitu dalam pasal 28A perubahan kedua UUD 45, yaitu berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Empat tahap perubahan UUD tersebut tadi meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar, naskah asli Undang-Undang Dasar 45. Naskah asli UUD 45 berisi 71 butir ketentuan. Sedangkan perubahan yang dilakukan itu menghasilkan 199 butir ketentuan. Dan dalam amandemen ini juga selain ada pasal dan ayat juga diatur tentang kelembagaan negara dalam sebelum dan pasca perubahan amandemen. Kalau sebelum itu ada lembaga MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, Menteri, Pemerintah Daerah, dan BPK dan serta MA. Kalau pasca perubahan itu adanya MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, Presiden dan Wapres, One Team Press yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Negara, termasuk luar negeri dan dalam negeri, pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam pasca perubahan ini DPA dihapuskan. Dan dalam pasca perubahan ini juga menetapkan kewenangan presiden dalam mengangkat duta dan konsul. Sebagaimana pada UUD 45 pada UUD pasca perubahan ini lembaga-lembaga tersebut juga tidak diatur kewenangannya. Sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, sumbernya itu dari isi dari substansi yang perubahan empat kali perubahan itu. Perubahan Undang-Undang 1945 tahap 1 Sidang Umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999 ada 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, sama 21. Inti perubahannya itu pergeseran kekuasaan presiden, terus pasal 5, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, terus diubah jadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kalau pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi presiden dan wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kalau sebelumnya kan bisa terus-terusan. Udah. Jadi saya akan melanjutkan yang amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yaitu perubahan dari 5 pasal dan 25 pasal. Dan inti perubahannya, yang pertama pemerintah daerah, wilayah negara, kedudukan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lalu amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001, yang perubahannya terdapat 3 bab dan 22 pasal.
Dan inti perubahan tersebut yaitu pertama, arti dari kedaulatan, yang kedua, adopsi sistem bikameral terbatas, yang ketiga, pemilihan presiden secara langsung, yang keempat, penegasan Indonesia sebagai negara hukum, yang kelima, pengaturan pemilu, yang keenam, Mahkamah Konstitusi, dan yang ketujuh, prosedur amandemen UUD. Dan amandemen yang keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, yaitu terdapat perubahan 2 bab dan 13 pasal. Yang inti perubahannya, DPD sebagai bagian MPR, lalu penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, lalu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, lalu perubahan UUD. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi pada Undang-Undang 1945 disahkan dengan UUD Negara oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sejak 27 Desember 1949 pun berlaku konstitusi RIS dan sejak 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Pada jatuhnya pemerintah Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi telah memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Perubahan di berbagai sektor dilakukan mulai dari perubahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga hukum. Nah, amandemen UUD 1945 terjadi pertama kali pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Selanjutnya pada pada amandemen UUD 1945 pertama dilakukan dalam sidang umum MPR yang diselenggarakan pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Amandemen UUD 1945 ini isi perubahannya itu di pasal 5, 1, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 9, sebelum memangku jabatannya, Presiden Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau perjanjian dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis MPR dan DPR Diubah menjadi sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis MPR dan DPR. Yang kedua, terus pasal 13, 1, Presiden mengangkat duta dan konsul, 2, Presiden menerima duta negara lain, diubah menjadi 1, Presiden mengangkat duta dan konsul, 2, dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. 3, Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14, Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diubah menjadi Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 15, Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, diubah menjadi Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 17, 2, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan, diubah menjadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pasal 20, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. 2, jika sesuatu rancangan UU tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Diubah menjadi DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2, setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 4, Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 21, anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang. 2, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Diubah menjadi anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Ini sumbernya tuh dari Tirto ID. Makasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di pasca reformasi. Jadi dalam mengalami perubahan pertama sampai perubahan keempat dilakukan oleh MPR merupakan suatu kesatuan amandemen yang tersebut yang berlangsung pada sidang tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kemudian amandemen UUD 1945 itu memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Lalu setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, mendapatkan hasil 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peradilan, dan 2 pasal aturan tambahan. Di amandemen pertama, yang disahkan pada 19 Oktober tahun 1999 pada sidang umum MPR telah disepakati oleh anggota panitia ad hoc 3 yang telah menyiapkan rancangan perubahan UUD. Dalam substansi yang terdapat penjelasan UUD 1945 dan diangkat dinormatifkan ke dalam UUD 1945 perubahan. Pasal-pasal yang mengalami perubahan itu ialah ada pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 ayat 1 sampai 4, dan pasal 21. Untuk pasal 5, 7, 9, dan 13, ini amandemen menggunakan untuk penyempurnaan 9 pasal dari amandemen pertama. Kemudian untuk pasal 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 memiliki 2 perubahan secara fundamental atau adalah pergeseran kekuasaan dalam membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudah dan dipilihnya kembali untuk jabatan yang hanya bisa satu kali dalam masa jabatan. Lalu ke amandemen kedua yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR, pasal-pasal yang mengalami perubahan ialah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 25 ayat 5, 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal bab 9A, pasal 25A, bab 10, pasal 26 ayat 2 dan 3, pasal 27 ayat 3, bab 10A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, sampai 28J, kemudian ada bab 12 pasal 30 dan bab 15 pasal 36A, pasal 36B sampai pasal 36C. Pada amandemen kedua ini terdapat 25 pasal perubahan dan 5 bab perubahan. Nah, dari ke-8 itu mengalami perubahan yang dari amandemen kedua ini adalah salah satunya adalah ada penegasan fungsi hak DPR, kemudian ada perluasan jaminan konstitusi HAM, ada sistem pemisahan struktur dan fungsi TNI dan Polri. Kemudian di amandemen ketiga yang disahkan 9 November 2001 pada sidang tahunan MPR, pasal-pasal yang mengalami perubahan dan ialah pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 6, pasal 6A ayat 1, 2, 3, 4. Pasal 11 ayat 2, pasal 17 ayat 4, pasal
Maaf, bab 8A pasal 22C pada pasal 22D pasal 23, kemudian pasal 23A, pasal 23C, pada bab 8A ada pasal 23E. Terus amandemen yang ketiga ini mengalami 23 perubahan dan 3 bab tambahan. Dan ini perubahan dari amandemen ketiga ini mencakup kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, keuangan negara, dan kekuasaan hakim. Kemudian yang terakhir ada amandemen yang keempat yang disahkan 10 Agustus tahun 2002. Saat itu Komisi A pada sidang 13 tahunan MPR tahun 2002 yang membidangi perubahan Undang-Undang 1945 yang menyertakan dalam risalah persidangan sebuah naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan utuh sebagai hasil perubahan. Pasal-pasal yang mengalami perubahan itu ada pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, pasal 31, pasal 32, pasal bab 14 pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34 pasal 37, dan ada aturan peradilan pasal 1, 2, 3, dan aturan tambahan pada pasal 1 dan 2. Pada amandemen yang keempat ini perubahan mengalami pada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal peraturan tambahan, dan 2 bab perubahan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada tahun 1965 sampai 2002. Jadi kalau untuk amandemen yang pertama pada tahun 1999 itu terdapat 9 pasal yang diamandemen, terdiri dari pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, 15, 17, 20, dan 21. Di antaranya pasal 5 itu sebelum amandemennya berbunyi bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun sesudah amandemen diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian pada pasal 7, sebelum amandemen dinyatakan bahwa Presiden dan Wapres itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian sesudah amandemen itu terdapat ketentuan tambahan yang mana sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian pada pasal 9 itu terdapat 2 ayat yang diamandemen, yaitu ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama sebelum amandemen berbunyi bahwa terdapat perbedaan pada sumpah presiden. Jadi sebelum amandemen itu berbunyi bahwa sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut. Dan sesudah amandemen diubah menjadi sebelum memangku jabatan, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut, yang mana sumpah presidennya bahwa saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada negara. Kemudian pada pasal 9 ayat 2 itu sebelum amandemen tidak terdapat pasal tersebut, namun sesudah amandemen pasal tersebut mengatur mengenai bahwa
Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA. Kemudian pada pasal 13, itu terdapat 2 ayat yang diamandemen, yaitu ayat kedua dan ayat ketiga. Pada ayat ketiga itu tidak terdapat ketentuan sebelumnya, yang mana berarti bahwa ayat ketiga merupakan ayat yang memang baru sesudah amandemen. Kemudian pada pasal 14 itu terdapat 2 ayat juga yang diamandemenkan, bahwa pada ayat keduanya juga merupakan pasal ayat yang baru. Maaf. Oke. Kemudian berlanjut ke amandemen kedua pada tahun 2000, tepatnya di tanggal 18 Agustus 2000. Jadi pada amandemen kedua, terdapat 10 pasal yang diamandemen, yang terdiri dari pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 30 dan 36. Pada amandemen kedua ini terdapat pasal yang ditambahkan atau pasal baru yang dimuat, yaitu pasal 28 yang mana mengatur mengenai hak asasi manusia. Pasal 28 sendiri terdiri dari pasal 28A sampai pasal 28J yang mengatur mengenai HAM. Oke. Kemudian pada pasal 30 ayat 2, ketentuan sebelum amandemennya menyatakan bahwa syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang. Sedangkan sesudah amandemen diubah menjadi usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian pada amandemen ketiga terdapat 10 pasal yang diamandemen, terdiri dari pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 11, 17, pasal 22, 23, dan pasal 24. Oke. Pasal pada amandemen ketiga ini terdapat pasal baru yang mengatur mengenai lembaga kehakiman ya. Yang terdiri dari pasal 24A sampai 24C. Kemudian pada amandemen keempat pada tanggal 11 Agustus 2002 itu terdapat 12 pasal dan ada aturan perolehan dan tambahan yang di amandemen serta ditambahkan. 12 pasal itu terdiri dari pasal 2, pasal 6, pasal 8, pasal 11, pasal 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, dan terdapat aturan pilihan pasal 1, 2, serta aturan tambahan yang mana ayat 1 menjadi pasal 1, kemudian ayat 2 menjadi pasal kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen berlangsung pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.
Secara sederhana, amandemen adalah proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya. Secara umum, amandemen dimaknai sebagai perubahan undang-undang. Amandemen UUD 1945 terjadi pertama kali pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1969. Ada 9 dari 37 pasal di dalam UUD yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 UUD 1945. Dalam bait lama, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Aturan ini berubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kekuasaan presiden menjadi 10 tahun. Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Di masa sidang ini, perubahan yang paling penting adalah soal desentralisasi pemerintahan. Bagaimana provinsi, kota, dan selain itu dalam pasal 18 amandemen ke daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu. Kemudian, pada amandemen ketiga, dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, terdapat banyak perubahan dalam amandemen ketiga, seperti menghilangkan garis-garis besar haluan negara. Dalam perubahan ketiga ini, konstitusi mulai mengakui pemilihan umum yang terbuka. Dalam amandemen ini juga dijelaskan garis besar bagaimana pemilihan presiden. Lalu yang terakhir pada amandemen UUD 1945 yang keempat yang terjadi pada sidang MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal, misalnya anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Mengenai sistematika UUD 1945 sebelum amandemen meliputi 1. Bagian pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Lalu setelah amandemen, sistematika UUD 1945 menjadi yang pertama, bagian pembukaan UUD 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang UUD 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Beberapa bab dan pasal yang memiliki perubahan yang cukup menonjol sebelum amandemen dan sesudah amandemen adalah bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. Sebelum amandemen, pasal 1 terdiri dari 2 ayat. Dan sesudah amandemen ditambah 1 ayat menjadi totalnya 3 ayat dalam 1 pasal. Yaitu penambahan ayat tersebut adalah berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu bab 2 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beberapa perubahan dalam pasal 2 ini terdapat di ayat 1, 2, dan 3. Lalu dalam pasal 3 terdapat penambahan ayat dari pasal 3 yang hanya memiliki 1 ayat berubah menjadi 3 ayat. Lalu bab 3
tentang kekuasaan pemerintahan negara. Terdapat perubahan dalam pasal 6 dan juga penambahan terhadap pasal 6 yaitu pasal 6A yang membahas mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan juga dengan pasal 7 yang ditambah dengan pasal 7A yaitu mengenai pemberhentian jabatan presiden dan atau wakil presiden. Lalu bab 6 mengenai pemerintahan daerah. Sebelum amandemen, pasal 18 hanya memiliki 1 ayat. Kemudian pada sesudah amandemen, pasal 18 terdiri dari beberapa ayat, yaitu mencapai 7 ayat. Dan juga ditambahkan pasal 18A. Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19 ditambah 1 ayat, menjadi totalnya 3 ayat setelah amandemen. Dan pasal 20 ditambah ayat, yaitu dari 2 ayat menjadi 5 ayat sesudah amandemen. Dan juga ditambahkan pasal 20A yang menjelaskan mengenai beberapa fungsi dan beberapa hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu sesudah amandemen terdapat bab 7A mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ditambah juga bab 8B mengenai pemilihan umum. Dan ada pasal 9A mengenai wilayah negara, yaitu pasal 25A. Dan bab 10A mengenai hak asasi manusia, yaitu pasal 28A. Lalu bab 15, sebelum amandemen mengatur tentang bendera dan bahasa, yaitu pada pasal 35 dan pasal 36. Lalu setelah amandemen ditambah menjadi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang diatur dalam pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Lalu dalam bab 16 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Pada pasal 37 ditambahkan beberapa ayat sehingga menjadi 5 ayat. Dan mengenai aturan peralihan dikurangi 1 pasal. Jadi total yang dimiliki setelah amandemen hanya 3 pasal dari 4 pasal. Mengenai aturan tambahan, terdapat pasal 1 dan pasal 2 setelah amandemen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah reformasi. Pertama, mengenai sebelum reformasi, kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 sebelum reformasi atau sebelum amandemen diatur pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaan diserahkan sepenuhnya pada MPR. Dengan demikian, sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan argumen demikian, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya, adanya kewenangan MPR untuk mengangkat presiden dan wakil presiden serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang disebut dengan GBHN. Dengan kewenangan tersebut, MPR bahkan dapat meminta pertanggungjawaban presiden. Secara doktrinal, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen, khususnya terkait dengan kedaulatan, menganut sistem distribution of power. Artinya terdapat distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara, yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara lainnya. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari MPR selaku lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara lainnya juga. Lalu mengenai kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 setelah reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 merupakan hasil sidang tahunan MPR pada tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November.
Setelah amandemen UUD 1945, pasal 1 ayat 2 nyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat. Namun penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada UUD 1945. Sebab apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa didasarkan pada aturan tertentu, akan mengakibatkan kondisi kacau dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan menurut UUD tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat ialah undang-undang menyangkut pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah, beserta peraturan-peraturan senada lainnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami adalah terdapat beberapa perubahan atau penambahan pasal-pasal dan bab-bab terhadap isi UUD 1945. Yaitu terdapat 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Yaitu 25 butir tidak berubah, namun 46 butir dirubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya, sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan. Di antaranya 174 merupakan ketentuan baru. Dan UUD yang berlaku di negara Indonesia sampai sekarang adalah UUD 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002. Amandemen UUD 1945 diharapkan dapat mengarahkan bangsa Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.